Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang wargi Majalaya. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Bisa Bincang Sehat dan Asik. Nah, untuk edisi kali ini saya selaku moderator, saya Rizky Muhammad Akbar akan memandu acara pada siang kali ini. Edisi yang akan kita angkat pada hari ini adalah bijak gunakan antibiotik. Tentunya untuk membahas seputar antibiotik ini kita akan menghadirkan narasumber ahli di bidangnya. Beliau adalah seorang apoteker di RSUD Majalaya. Kebetulan sudah ada di samping saya. Beliau adalah Ibu Syahnas atau Ibu Apoteker Syahnas Desianti Khoriyah, Sarjana Farmasi. Betul? Iya, betul. Selamat siang Bu Syahnas. Siang. Enaknya kita Ibu Syahnas atau Kak Syahnas ya? Boleh Ibu, Kak boleh, karena masih muda ya. Masih muda ya. Kakak Apoteker Syahnas gitu ya. Beliau adalah lulusan Sarjana Farmasi di Universitas Pajajaran, betul? Ya. Dan melanjutkan profesi juga di universitas yang sama, yaitu Universitas Pajajaran. Ya. Nah, prestasi yang telah diraih oleh Kak Syahnas ini pada tahun 2019, beliau menjuarai juara 3 Business Plan Competition, juara kedua. Iya, betul. Juara kedua, hebat sekali, Masya Allah. Di Bandung International Conference on Collaborative Health Research. Betul? Iya, betul. Betul sekali. Oh, itu kayaknya pengalaman yang cukup menyenangkan gitu ya, Kak? Ya, ketemu sama teman-teman yang lain, yang kesehatan yang lain, selain farmasi. Ya, nah kesempatan mungkin kita langsung saja ke intinya. Pada hari ini kan kita diberikan kesempatan untuk membahas mengenai antibiotik nih. Ya. Karena antibiotik itu cukup penting sekali edukasi yang akan diberikan ke masyarakat. Karena pada tahun 2014 itu sendiri sekitar ada 700.000 orang per tahun yang meninggal akibat resistensi dari penggunaan antibiotik ini. Bahkan pada tahun 2050 kematian terhadap resistensi obat antibiotik ini akan mengalahkan kematian daripada kanker. Itu menurut beberapa penelitian dari para ahli. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Kita akan serahkan langsung kepada Ibu Apoteker Syahnas. Mangga. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Apoteker Syahnas. Saya adalah salah satu apoteker di RSUD Majalaya. Jadi mungkin antibiotik rekan-rekan semua di rumah sudah tahu atau sudah biasa banyak penggunaannya saat ini. Nah, tapi tidak semua orang tahu bahwa antibiotik itu sebenarnya obat keras yang penggunaannya harus di bawah pengawasan ya. Dan tidak sembarangan orang untuk bisa minum antibiotik. Nah, sebenarnya antibiotik itu apa? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi pada bakteri. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, Ayah, bahwa untuk bakteri. Jadi jika kita sakit karena virus atau karena mikroorganisme lain, tidak bisa menggunakan antibiotik. Nah, saat ini kan biasanya banyak nih di orang-orang banyak membicarakan mengenai resistensi ya, resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik itu sebenarnya apa? Jadi bakteri itu pintar, seperti kita ya. Bakteri itu pintar karena bakteri itu bisa mengembangkan kemampuan dia untuk bisa tetap bertahan hidup saat diberikan antibiotik. Jadi mereka bisa bertahan, bisa tetap bertahan, mempunyai kemampuan atau kekebalan terhadap antibiotik. Nah, kenapa bakteri ini bisa menjadi resisten terhadap antibiotik jika penggunaannya tidak bijak? Gitu. Nah, terus bagaimana sih caranya agar terhindar dari resistensi antibiotik? Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalau kami di farmasi ada yang namanya dagu sibu, yaitu dapatkan, bagaimana cara mendapatkan, cara menggunakan, cara menyimpan, dan cara membuang dagu sibu ya. Pertama, bagaimana cara mendapatkannya nih? Cara mendapatkan antibiotik itu bagaimana? Perlu digarisbawahi bahwa antibiotik itu hanya boleh didapatkan dengan resep dokter, ya. Tidak boleh dibeli secara bebas karena antibiotik ini termasuk ke dalam obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter. Jadi untuk pembelian antibiotik hanya boleh dibeli di apotek yang sudah legal, sudah memiliki izin dan dibeli dengan resep dokter.
Terus juga pembeliannya, ketika kita membeli, kita harus dilihat ya ayah, expire-nya. Takutnya obatnya sudah expire. Selain, sebenarnya ini secara general, bukan hanya antibiotik. Harus dilihat nama obatnya, apakah betul nama obatnya, lalu antibiotiknya apakah sudah expire atau belum. Dan jika diperlukan, bertemu dengan apotekernya, ditanyakan mengenai pengobatannya, obatnya sudah betul atau tidak. Gitu. Lalu tadi setelah mendapatkan bagaimana cara menggunakannya, untuk cara menggunakannya antibiotik ini harus sesuai dengan resep dokter. Karena tadi kan cara mendapatkannya harus dengan resep dokter, maka penggunaannya dosis, cara penggunaan harus sesuai dengan resep dokter. Gitu ya, tidak boleh pengobatan secara mandiri. Betul ya. sekali. Gitu. Terus juga penggunaan antibiotik itu harus dihabiskan. Walaupun pasien atau kita sudah sehat nih, sudah tidak ada gejala, sudah tidak ada demam, sudah tidak ada, pokoknya sudah tidak ada gejala, saya sudah sehat, tapi tidak boleh dihentikan. Harus tetap dihabiskan sesuai dengan resep dokter, aturannya. Terus juga ada beberapa penyakit tadi yang disebabkan oleh virus ataupun disebabkan oleh mikroorganisme lain yang tidak boleh menggunakan antibiotik. Jadi antibiotik hanya diperuntukkan untuk penyakit infeksi karena bakteri. Jadi tidak semua penyakit harus menggunakan antibiotik ya? Betul, tidak semua penyakit harus menggunakan antibiotik. Terus bagaimana cara menyimpannya? Tadi sudah menggunakan, bagaimana cara menyimpannya? Nah, untuk rekan-rekan semua di rumah bisa setiap kali mendapatkan obat bisa dibaca ya di label obatnya. Itu biasanya ada keterangan cara penyimpanan. Secara general memang penyimpanannya harus terhindar dari cahaya matahari di tempat yang kering karena untuk mencegah terjadinya basah ya, terutama tablet, kapsul tuh gampang basah, jadi harus di tempat yang kering, tidak terkena cahaya matahari langsung, terhindar dari anak-anak karena takutnya disangkanya permen ya ayah, kan banyak obat warna-warni nih. Betul. Lucu ya. Hati-hati harus disimpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Juga untuk antibiotik karena tadi penggunaannya harus dihabiskan, jadi tidak boleh disimpan untuk penyakit atau untuk sakit di kemudian hari, harus dihabiskan ya. Jadi tidak boleh disimpan kalau antibiotik gitu. Dan untuk antibiotik beberapa ya, beberapa antibiotik terutama sirup kering itu rekan-rekan di rumah harus membaca labelnya. Karena biasanya suka ada keterangan setelah diseduh, setelah dibuka itu hanya boleh dipakai 5-7 hari. Jadi dan itu tergantung dari jenis antibiotik dan juga tergantung dari pabrik yang mengeluarkan. Jadi harus dibaca kembali tahan berapa hari nih antibiotiknya setelah dibuka atau diseduh gitu. Terus juga jangan lupa untuk membaca aturan pakainya, baik sesuai dengan yang ada di brosur obat dan juga sesuai dengan aturan dokter. Lalu yang terakhir bagaimana cara membuangnya. Nah, untuk antibiotik ini kan untuk membunuh bakteri. Jadi pembuangannya itu harus hati-hati. Karena jika kita membuangnya secara sembarangan, dikhawatirkan dapat membunuh bakteri-bakteri yang baik nih yang ada di lingkungan. Karena kan kita tahu ya di lingkungan seperti tanah ataupun di air tuh sebenarnya ada bakteri yang baik ya, mikroorganisme yang baik. Takutnya ikut terbunuh karena cara kita membuang antibiotik yang tidak baik. Jadi untuk obat-obatan ini harus dibuang dalam kemasannya dan labelnya harus dibuka terlebih dahulu, Jadi sebelum dibuang, dibuka dulu labelnya, baru dibuang dan harus di dalam tempat aslinya. Supaya menghindari dibuang label tuh untuk menghindari adanya penyalahgunaan di kemudian hari. Seperti itu, Akali. Baik, itu kayaknya tuh antibiotik tuh simple, tapi efeknya itu besar ya. Iya, betul. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga Kak dari teman-teman kita Wargi Sehat Majalaya. Itu kita langsung bahas saja ya. Ya. Yang pertama pertanyaan dari Elsa yang sudah bertanya melalui Instagram. Kapan katanya antibiotik diberikan ketika anak mengalami demam, batuk dan juga pilek? Oke, selamat siang Kak Elsa.
Jadi tadi kan pertanyaannya kalau batuk pilek nih anaknya kapan harus pakai antibiotik. Jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua penyakit harus pakai antibiotik ya. Batuk dan pilek itu biasanya cenderung disebabkan oleh virus. Jadi kita tidak bisa digunakan antibiotik nih untuk obat batuk, pilek atau demam ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa parents nih di rumah yang nanya kayak, tapi anak saya nih batuk pilek tapi tetap dapat antibiotik dari dokter. Nah, biasanya penggunaan antibiotik pada pasien-pasien yang demam, yang batuk, pilek, itu berarti pasiennya bukan hanya infeksi virus, tapi juga ada infeksi bakteri. Nah, siapa yang tahu, yang menentukan bahwa pasien ini infeksi bakteri atau virus? Tentu saja hanya dokter yang bisa ya. Jadi, penggunaan antibiotik pada pasien batuk, pilek, ataupun demam itu tidak dianjurkan, kecuali atas saran atau pemberian dari dokter. Gitu. Jadi tetap ya, jawabannya itu intinya bijak terhadap penggunaan antibiotik. Betul. Betul sekali. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua nih Kak, dari saudara Hanhan. Katanya beliau sering mengalami sakit gigi. Oke. Nah, ketika sakit gigi, dia tuh suka diberikan salah satunya antibiotik. Nah, pada suatu waktu dia pernah sakit gigi juga dan tidak sempat untuk datang ke dokter, dan akhirnya beliau langsung membeli antibiotik ke apotek terdekat. Bagaimana itu hukumnya Kak? Apakah boleh atau tidak seperti itu? Oke. Jadi sama sebenarnya seperti kasus yang pertama ya, bahwa sebenarnya antibiotik diberikan kalau memang ada infeksi. Bisa jadi sebelum-sebelumnya itu kenapa dokternya selalu memberikan antibiotik nih saat nyeri gigi. Bisa jadi memang ada infeksi pada giginya gitu ya. Dan tidak selalu nyeri gigi itu disebabkan karena infeksi. Jadi bisa jadi ketika nyeri gigi yang pertama bisa kita beli tanpa resep dokter tuh obat nyeri tentunya ya. Kalau misalkan bingung nih obat nyerinya apa, bisa datang ke apotek, bertemu dengan apotekernya, bertanya obat gigi apa yang cocok untuk pasien ya, untuk pengunjung gitu ya, untuk pasien untuk beli anti nyerinya apa. Terus setelah itu antibiotik tidak dianjurkan untuk beli tanpa resep ya, walaupun saya sudah biasa, tapi kan antibiotik itu hanya boleh ketika infeksi. Tetap harus diperhatikan. Betul, belum tentu ya. Pada saat itu nyerinya karena infeksi. Betul ya. sekali. Gitu. Nah, soalnya itu kayak semacam tradisi sudah lama ya. Sedikit-sedikit sakit antibiotiknya itu, maka dari itu si dampak yang akan diakibatkan itu yaitu tadi pada tahun 2050 menurut para ahli, kejadian resistensi atau kematian terhadap resistensi obat itu akan mengalahkan kematian daripada kanker. Ya, betul sekali. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak. Ini dari Cun Supriyatna. Apakah membeli obat di supermarket, minimarket dan juga e-commerce apakah boleh atau tidak seperti itu? Antibiotik mungkin ya ini. Mungkin obat, ini antibiotik ya. Iya, oke. Kalau obat keseluruhan mungkin ya itu disesuaikan lagi dengan apakah obatnya bebas atau bebas terbatas, bisa. Tapi untuk antibiotik tidak dianjurkan untuk beli di supermarket ya, apalagi atau e-commerce. Sekarang e-commerce banyak yang jual ya obat-obatan. Walaupun sudah bebas ya, kita walaupun sudah bebas beli di e-commerce dengan mudah. Iya, betul. Tidak boleh beli di e-commerce. Kecuali mungkin bisa beli secara online. Sekarang kan banyak nih aplikasi-aplikasi yang pengobatan secara online. Jadi di situ kita konsultasi dengan dokter, nanti dokternya memberikan pengobatan apa aja ya obatnya, terus dengan apotek rekanan nanti diberikan obat. Kalau kayak gitu itu boleh, karena kan pembelian antibiotik atas saran dokter, atas perintah dokter dengan resep dokter dan aturan pakainya dari dokter. Tapi kalau pembelian melalui e-commerce secara mandiri itu tidak diperbolehkan, baik e-commerce melalui supermarket atau mungkin ke apotek langsung tanpa resep dokter juga nggak boleh. Tidak boleh, walaupun misalkan ada yang beberapa oknum yang memberikan antibiotik secara tanpa resep dokter, tapi tetap tidak dianjurkan untuk membelinya. Tidak boleh. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini dari Ibu Mimin, katanya kenapa antibiotik tidak boleh dibuang sembarangan? Oke. Itu kenapa Kak? Ya. Tadi udah dibahas nih ya, bahwa antibiotik tuh nggak boleh dibuang sembarangan karena kan dia memang kerjanya merusak atau membunuh bakteri.
ya. Takutnya malah jadi membunuh bakteri pengompos nih dalam tanah karena kita buangnya sembarangan. Nah, ini ada ketika misalkan kita antibiotiknya nih, antibiotik misalnya tablet atau kapsul ya, disarankan. Tadi kan pertama saya sudah menjelaskan bahwa harus dibuka nih labelnya. Terus, nah harus di dalam kemasan, tidak boleh bercecer karena itu takut nanti mengganggu ekosistem lingkungan. Nah, ketika masih di dalam bungkus untuk yang tablet, yang kapsul, itu dihancurkan dahulu. Tabletnya digerus dulu, dihancurkan, kapsulnya dibuka dulu, lalu dicampur dengan tanah atau dengan bubuk kopi atau dengan pokoknya serbuk-serbuk yang bisa mencampur obat tersebut ya. Jadi intinya sih supaya obatnya tidak bisa digunakan lagi. Iya, intinya tidak boleh takut disalahgunakan ya. Iya, betul. Takut disalahgunakan. Karena kan di zaman sekarang itu sedikit-sedikit recycle. Iya, betul. Takutnya obat juga ikut ke recycle ya. Gitu. Jadi harus dicampur dengan bahan lain supaya tidak dapat disalahgunakan. Terus disimpan di dalam kemasan asli, boleh di kemasan asli, boleh kita wadah ini di plastik gitu ya, boleh. Kalau yang tablet atau yang kapsul itu tujuannya selain takut supaya tidak merusak lingkungan, juga kalau bercecer gitu takutnya kemakan sama hewan kayak misal kucing kah atau misalkan hewan-hewan lainnya ya gitu. Nah, selain itu juga kalau misalkan masih di dalam botol itu bisa, tadi kan cair, misalkan kan ada antibiotik sirup nih. Antibiotik sirup untuk anak-anak misalkan kan hanya 7 hari penggunaannya, ternyata sudah lebih dari 7 hari tapi masih ada sisa, harus dibuang dong kan ya. Nah itu gimana cara ngebuangnya? Sama kayak tadi, dimasukin dulu tanah atau kopi atau zat lain ya agar tidak disalahgunakan, terus labelnya dibuang, terus dibuang dalam kemasan asli atau di dalam botol gitu. Aduh, mantap sekali jawabannya teman-teman. Nah, ini sepertinya ada pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Sepertinya ini pertanyaan yang cocok di bulan Ramadan. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaan dari Ibu Dian Eka. Katanya bagaimana cara menggunakan antibiotik pada saat bulan puasa seperti ini? Oke, pas banget nih ya momennya. Pas banget ini momen puasa. Momen puasa. Oke. Ya, bagaimana? Jadi kalau antibiotik penggunaannya kan harusnya itu setiap 24 jam. Jadi kalau misalkan sehari 3 kali berarti 24 jam dibagi 3 berarti per 8 jam ya Ayah. Gitu. Tapi karena kita lagi puasa, jadi kita bisa menghitungnya waktu dari buka puasa sampai sahur dibagi dengan 3 kali gitu. Nah, tapi sebelum ke situ kita sebenarnya bisa nih konsultasi sama dokter bahwa dok saya mau puasa. Pertama harus ditanya dulu nih ke dokternya, dok saya bisa puasa nggak gitu ya. Saya boleh puasa nggak gitu, karena di beberapa kondisi memang tidak dianjurkan untuk puasa. Beberapa kondisi penyakit pasien tidak diperbolehkan untuk puasa. Jadi bisa ditanyakan, konsultasikan dengan dokter apakah saya boleh puasa atau tidak. Kalau boleh, ternyata misalkan obatnya digunakannya 4 kali atau 3 kali seperti itu, ditanya nih ke dokternya, dok apakah ada obat yang sejenis, fungsinya sama, kegunaannya sama, tapi cara penggunaannya sehari sekali atau sehari 2 kali. Itu bisa ditanyakan nih ke dokternya. Kalaupun memang tidak bisa atau tidak ada, bisa tadi dengan menggunakan cara tadi. Waktu jam buka sampai waktu jam sahur dijumlah berapa jam, dibagi 3. Biasanya sih di saat buka puasa, saat sahur, sama saat tengah malam atau sebelum tidur gitu. Nah, ini sebenarnya berlaku bukan cuma buat antibiotik ya Ayah. Gitu. Ini sebenarnya berlaku untuk semua obat yang digunakan saat bulan puasa. Gitu. Kebetulan sekali momennya Kak. Mungkin kita langsung bisa bahas aja mengenai penggunaan obat di bulan puasa seperti ini. Ya. Untuk penggunaan obat selama bulan puasa, balik lagi ya tadi harus dikonsultasikan lagi ke dokter apakah memang pasiennya bisa untuk puasa atau tidak, dianjurkan puasa atau tidak. Terus juga untuk aturan pakainya, untuk beberapa obat yang lebih dari 3 kali
terutama lebih dari 3 kali dikonsulkan kepada dokter apakah ada obat yang dengan golongan yang sama, fungsi yang sama, yang memang penggunaan obatnya cukup 1 kali atau 2 kali, karena ada beberapa obat yang seperti itu ya, bisa dikonversi, bisa diganti gitu. Terus juga untuk kalau obatnya 1 hari sekali, berarti dimakannya di jam yang sama, misalkan jam 8 malam, diminum lagi besoknya jam 8 malam, itu tidak terganggu ya kalau sehari sekali. Kalau sehari 2 kali biasanya dipakai saat buka dan saat sahur. Kalau sehari 3 kali tadi di saat buka, sahur, sama tengah malam gitu ya. Gitu. Untuk jarak waktunya sih sebaiknya dari buka puasa sampai sahur berapa jam dibagi 3 kali. Jadi per berapa jam gitu ya sekali minum obat gitu. Terus juga ini nih ada, kalau puasa tuh suka bingung ya, obat mana yang bikin batal sama yang enggak puasanya nih. Kayaknya ini penting banget nih Kak. Soalnya banyak di luar sana yang masih bingung nih. Masih bingung. Masih bingung. Betul. Jadi buat rekan-rekan semua nih di rumah. Jadi dulu itu tahun 97 itu ada seminar medis religius di Maroko. Jadi itu ada seminar atau konferensi internasional yang merumuskan nih obat-obat apa aja sebenarnya yang boleh dipakai ketika puasa. Jadi tidak membatalkan puasa gitu. Pada prinsipnya adalah obat-obatan yang tidak melalui saluran pencernaan dan tidak berisi makanan gitu ya. Salah satunya misalkan obat-obat yang diperbolehkan nih yang tidak membatalkan puasa. 1, obat-obat yang diabsorpsi lewat kulit kayak salep, krim gitu ya, itu boleh banget, itu nggak membatalkan puasa. Terus yang kedua obat-obatan tetes nih, tetes telinga, tetes mata gitu, masih dibolehin untuk dipakai selama bulan puasa, tidak membatalkan. Terus juga obat-obatan yang disuntik nih, yang disuntik tapi tidak di intravena. Misalkan di intramuskular nih, di otot, di daging gitu ya. Terus juga secara subkutan itu diperbolehkan. Kecuali obat-obatan yang dimasukkan adalah obat-obatan pengganti nutrisi. Nah kalau itu batal ya puasanya karena mengganti makan itu sama aja gitu. Terus juga obat-obatan untuk anestesi atau oksigen nih. Kalau misalkan pasien pakai yang inhalasi, yang oksigen itu tidak batal ya puasanya. Ada 1 lagi obat untuk yang disimpan di bawah lidah nih, obat-obatan, terutama obat-obatan nyeri dada buat jantung, ketika serangan jantung. Jadi buat teman-teman atau rekan-rekan di rumah atau yang punya keluarga punya penyakit jantung, iya, ada obat misalkan yang dipakainya hanya ketika nyeri dada. Kayak isosorbit dinitrat itu dipakainya hanya ketika nyeri dada dan tidak diminum ditelan tapi disimpan di bawah lidah. Nah kalau misalkan lagi puasa siang hari tiba-tiba pasiennya nyeri dada nih, aduh nyeri dada, selagi serangan dipakai aja obatnya, disimpan di bawah lidah dan itu tidak membatalkan puasa. Jadi jangan khawatir untuk tidak berpuasa ya, iya, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa. Iya, betul. Tapi tadi tetap harus hasil berdasarkan anjuran dokter ya, harus konfirmasi dulu nih ke dokter, saya boleh puasa atau enggak gitu ya. Tetap harus dengan anjuran dokter dan juga apoteker ya khususnya. Iya, betul. Jadi tidak boleh semena-mena atau melakukan pengobatan mandiri ya. Ya, baik memulai pengobatan mandiri ataupun menyetop obatnya tidak boleh gitu. Tadi ada juga nih obat-obatan yang dimasukkan melalui vagina atau anus nih. Nah itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi untuk obat-obatan itu baik yang dimasukkan lewat vagina ataupun lewat anus itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan pasien terutama nih anak-anak ya yang punya gejala kejang gitu ya, kalau misalkan diberikan obat sama dokternya dipakai ketika hanya kejang, ternyata pasiennya kejang, dipakai aja karena tidak membatalkan puasa gitu. Begitu, sangat bermanfaat sekali ya materi pada hari ini ya. Awalnya 1 tema tapi tiba-tiba bisa menjadi 2 tema sekaligus ya, karena momennya sangat tepat sekali. Iya, betul. Di bulan suci Ramadan ini. Jadi kembali lagi ke awal, jadi untuk penggunaan antibiotik ini harus bijak. Itu kenapa saya mengulang beberapa kali, karena ini sangat penting bagi masyarakat atau bagi teman-teman semua yang ada di luar sana seperti itu ya. Nah mungkin tidak terasa waktunya sudah hampir setengah jam ya. Iya, betul. Kita membahas mengenai ini, semoga
ilmu yang kita sampaikan, Kakak Syahnas sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Dan juga ilmu yang telah disampaikan juga bermanfaat bagi teman-teman dan juga mendapatkan keberkahan dari Kakak Syahnas sebagai pemateri pada hari ini. Ya. Mungkin seperti itu saja. Kakak, terima kasih sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya pada hari ini. Semoga sehat selalu Ya. dan tamat puasanya sampai akhir. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Mungkin akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat wargi Majalaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.